Yang sudah subscribe, semoga dimudahkan rezekinya. Yesus nggak pernah ajarin bunuh dan benci orang. Iya. Alkitab tidak pernah anjurkan kita untuk Yesus tidak pernah mengajari manusia membunuh orang. Apa iya? Mari kita baca. Kita baca di Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nih, masih bisa baca kan? Ini warna merah loh ya, warna merah. Tahu kan artinya warna merah? Hah? Tahu kan? Lanjut kita kasih satu ayat lagi di Perjanjian Lama tentang hukum perang di Ulangan 20. Kita baca ayat ke-13-nya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Nah, ada kan perintah membunuh? Mau ngelak ini Perjanjian Lama. Emang Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru Tuhannya beda gitu? Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Iya, banyak yang berseru dia Tuhan. Tapi baca deh, Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekali. Mohon maaf. Ini pertanyaan aku satu, kenapa Muhammad mati keracunan tapi tidak bisa bangkit seperti Yesusku? Ups, ada ya ngebandingin Tuhannya sama Rasulullah yang notabene adalah manusia biasa. Kenapa Rasulullah wafat? Ya karena Rasulullah itu makhluk hidup, sama halnya dengan makhluk hidup lainnya yang bisa mati. Tetapi kalau maunya kamu Rasulullah wafat karena racun, it's okay, itu nggak masalah juga. Toh orang yang menyantap hidangan yang sama yang dimakan oleh Rasulullah, beliau wafat sesaat setelah memakan hidangan tersebut. Tetapi Rasulullah wafat setelah 4 tahun dari peristiwa peracunan tersebut. Beliau wafat setelah visi kenabian selesai, semua wahyu sudah turun, dan segala sesuatu untuk kebaikan umat manusia sudah beliau ajarkan dengan sempurna. And then kalau kamu ngebandingin tentang kebangkitan Yesusmu itu, mohon maaf, di dalam Islam tidak ada yang namanya manusia mati suri kemudian dituhankan. And disclaimer, semua yang menjadi jawaban saya itu tidak mewakili siapapun, tidak mewakili teman-teman yang lain, itu pure dari diri saya sendiri. Katolik itu tidak menyembah berhala dan kita tidak menyembah patung. Halo Ci, sorry ya aku switch videonya. Aku sih percaya Ci kalau tidak ada ajaran di Katolik itu untuk menyembah patung. Meskipun ada patung-patung itu hanya simbolik aja, aku percaya itu. Tapi Ci, menurut 10 perintah Allah yang nomor 2 itu kan dilarang membuat patung, ya kan? Bentar, aku ada gitu. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 4. Sira aja gawe reca utawa tetirune apa wae sik ning langit dhuwur, bumi ngisor lan ning jero banyu ngisoring. Dilarang membuat patung dong. Terus kalau ada patung-patung di dalam gereja itu menurut Cici termasuk pelanggaran dari 10 perintah Allah ini atau enggak? Mohon maaf ya Ci. Di Indonesia dirubah. Buku terakhir di dalam Perjanjian Lama diganti namanya. Hebat Kristen di Indonesia, punya otoritas luar biasa mengganti-ganti nama buku dalam Bible. Jadinya Maleaki. Padahal di dalam bahasa aslinya, atau ambillah bahasa orang Ibrani, Hebrew, itu Malachi. Dirubah oleh LAI ketika sudah serah terima dari orang Belanda, mulai diambil alih, take it over by Indonesian people 1954. Pertama kali penerjemahan oleh lembaga LAI 1954. Digantinya apa? Maleaki. Tahun itu tidak ada Allah, tidak ada Roh Kudus di dalam Bible Melayu, nggak ada. Baru setelah itu, ingat, terutama ketika kocoran dana dari, saya tahu ini, siapa pengusaha kaya raya, Riyadi, keluarga Riyadi, ada di dalamnya James Riyadi.
ketika ia mengocorkan, ya namanya dia tentu ingin menyumbang, maka dana itu dipakailah untuk melakukan riset luar biasa, membuat keputusan masuk Roh Kudus. Sebelum itu nggak ada Roh Kudus di dalam Bible Indonesia atau Bible Melayu. Jadi ngomong sejarah Bible, baik yang internasional maupun yang Indonesia, alhamdulillah saya dalam kepala, saya periset dari tahun 2018 sampai sekarang. Makanya saya punya banyak Bible di rumah saya. Baginda Nabi Yesus, Baginda Yesus bahasanya Aramaik. Beliau dalam bahasa Aram namanya Iso de Mesiho. Dalam Al-Quran, jadi dalam bahasa Al-Quran karena nggak ada vokal O, maka Allah menurunkannya dengan nama Isa Al-Masihu. Kalau bahasa kampung Baginda, Iso de Mesiho, hanya beda O dan U. Isa Al-Masihu de Mesiho. Ibraninya Mesiah, Mesih, Mesih, Mesiah kata orang Inggris. Arabnya Mesih, Al-Masih. Ibrania Mesih. Mirip. Kalau dalam Aramaik Mesiho, dalam Al-Quran Al-Mesihu. Jadi inilah teman-teman, kami hormat kepada teman-teman. Google adalah perpustakaan dunia. Orang bisa membuka apapun. Dulu kali kagak masalah, karena kami tidak tahu kalau teman-teman kekristenan punya misi masuk ke kampung-kampung. Setelah Google ada, kami melihat dokumentasi teman-teman. Misionaris di Indonesia masuk ke kampung-kampung Muslim, desa-desa Muslim, bawa A, B, C, D ini dan itu, lalu mengganti dengan mengatakan, oh kami imannya kepada sama Al-Masih juga. Bohong. Makanya kami bereaksi, jika teman-teman misionaris di Indonesia tidak mengkristenkan kampung-kampung Muslim, saya tidak akan jadi periset Bible. Loh, saya nggak butuh dikasihani loh kak, saya butuh data yang membantah bahwa di Bethlehem itu ada pohon kurma ketika Nabi Isa lahir. Bawa datanya dong. Toh saya juga bawa data kan ketika mengajak teman-teman memikir ulang atau mengkaji ulang dari sudut pandang pandangan teologis teman-teman yang bersumber dari kitab teman-teman sendiri. Kalau mau ngebantah ya silahkan bawa datanya, gitu loh maksud aku. Saya tidak memaksakan pendapat saya loh. Toh aku tuh orang yang tidak perlu dikasihani, karena aku bukan orang yang gampang percaya sama statement orang hanya karena orang itu mempunyai kemampuan secara intelektual, berkomunikasi secara sistematis, kemudian pandai berretorika, kemudian diksi-diksinya keren, atau ketika bernarasi, artikulasi dan intonasinya itu sangat mendukung statement dia agar statement dia itu seolah benar padahal salah. Tahu dong siapa yang aku maksud? Mana perasaan hatiku membaca komentar ini? Baru aja nih ku baca komentar langsung ku balas. Karena apa? Karena hatiku sangat senang ya kan. Aku nggak benci sama beliau. Karena memang beliau sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan komentar ini untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Ini salah satu tangan Allah bekerja. Ya, untuk membuktikan bahwa Quran itu adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah tertulis di surah Al-Baqarah. Woi, kalian baca woi. Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 16 lah itu baca lengkapnya ya. Bahwa akan ada orang-orang seperti ini yang ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku Islam untuk menjelekkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Jadi di ayat 8 lah itu tepatnya kan. Dia berusaha menipu kita, menipu Allah, padahal dia menipu dirinya sendiri. Woi, jangan bilang salib itu kafir, itu agama orang. Jaga bahasanya. Nabi Muhammad aja tidak pernah mengkafir orang-orang non-muslim. Lah yo iku istilah lho mbak piye sih? Kafir itu istilah untuk orang-orang di luar agama Islam.
orang-orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kafir bukan untuk menghina atau mendiskreditkan orang. Itu hanya istilah. Entah itu orang Buddha, Hindu, Kristen, semua yang di luar agama Islam itu kafir. Jadi aneh aja orang yang gak percaya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, tapi sakit hati dibilang kafir. Sakit hati dibilang bukan orang Islam. Bapak Allah, Allah Bapak, beda Bunda. Jangan dikatakan Bapak Allah. Kalau Bapak Allah artinya iya. Kalau Bapak Allah artinya Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Dia disebut Bapa karena dia sang sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen itu ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kan? Nggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapa itu ya Allah. Allahnya kami adalah sang Bapa. Allahnya kalian itu sang Bapa. Bapaknya siapa? Bapaknya sang Firman, yaitu sang Kristus. Jadi ya orang kan ingin benar ngebahas ini sampai begini jatuhnya. Ini maaf ya, nggak menghina ya, maksudnya jadi udah jadi kayak ini nggak, jangan dipelintir ya.